Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari, kawan teras. Kembali kita di teras Adenofit untuk edisi hari ini. Ini cuaca tadi terang benderang, cerah. Tahu-tahu mendung. Mudah-mudahan nggak ada geluduk ini, nggak ada geluduk ya. Oke, gimana kabarnya para kawan teras, sahabat teras? Sehat-sehat kan? Jaga kesehatan tuh penting loh, ya. Apalagi kita menjalani kehidupan ini penuh lika-liku. Katanya hidup ini banyak tantangan. Terus hidup ini katanya penuh drama. Hidup ini keras. Banyak lagi yang bilang hidup ini, hidup inilah pokoknya ya. Tapi yang pasti hidup ini juga jangan lengah dengan ibadah. Oke? Jadi kawan teras sehat-sehat semua ya. Dan mudah-mudahan tidak ada yang lagi sedih, bengong, dan lain-lain. Ceria, semangat. Oke, kita ketemu lagi di teras Adenofit untuk edisi hari ini. Ya, banyak yang sudah memberikan inputan kepada saya. Jadi saya dan tim mengucapkan terima kasih kepada kawan teras atas atensinya, masukannya, juga dukungannya terhadap teras Adenofit ini. Semoga channel teras Adenofit akan terus memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Oke? Jangan lupa like, subscribe, dan bila perlu share. Oke, kawan teras, kita masih di channel Teras Adenofit. Baik, saya juga di bulan Oktober ini ingin mengucapkan selamat kepada Korps TNI 3 Matra, ya, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Udara. Sorry, barusan ada suara mobil mungkin kalau kedengaran. Namanya juga di teras kan. Dan gini hari loh, bukan tengah malam ini. Jadi dalam perayaan hari ulang tahun TNI yang ke-79 pada tanggal 5 Oktober kemarin, 5 Oktober 2024 ya, kita melihat begitu banyak atraksi yang dilakukan. Sebagai rakyat Indonesia kita tentu merasa bangga. Apalagi kalau kita melihat di televisi atau di media sosial, rakyat itu masyarakat Jakarta dan sekitarnya berbondong-bondong datang ke Monas untuk menyaksikan secara langsung perayaan hari ulang tahun TNI ke-79. Ada parade alutsista, kemudian defile, kemudian pasukan-pasukan elit dari 3 Matra itu, ada Kopassus, ada Kopaska, kemudian juga ada Denjaka, dan macam-macam. Dan tidak lupa pula ada prajurit-prajurit Kowat, Kowal, ya, dan juga dari Angkatan Udara. Selain itu juga kita melihat atraksi udara, di mana tim aerobatik kita begitu cantik di udara, dan bisa terlihat dengan baik di layar monitor, karena memang saya tidak mengerti di situ teknologinya luar biasa ya, bagaimana mereka melakukan manuver, termasuk juga dari ribuan, kalau tidak salah 1.500 atau 15.000, saya lupa, 1.500 ya, drone yang bisa membentuk satu formasi yang luar biasa di langit Jakarta pada tanggal 5 Oktober itu. Kemudian satu hal yang cukup menarik adalah terjun payung. Ini ada 200 penerjun payung kalau saya betul. Kalau salah-salah dikit mah dikoreksi aja. Tapi memang betul lah sekitar itu ya, 200 penerjun payung. Ada beberapa orang itu wanita. Jadi mungkin biasa kalau kita bilang wanita juga terjun payung, apalagi para pasukan-pasukan khusus ya. Ini ada seorang mayor Yose Damayanti kalau tidak salah. Dia sudah berusia 53 tahun, tapi dia bisa menunjukkan keahliannya dalam terjun payung tersebut dan menunjukkan sesuatu yang luar biasa sebagai perwakilan dari Kopassus. Dan beliau ini juga adalah kalau saya betul juga ya,
korps dari ajuran para jenderal. Nah, Yose Damayanti ini di depan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang tentunya berasal juga dari Kopassus, begitu melihat penerjun ini tersenyum, dan pasti saya yakin Pak Prabowo begitu bangga dengan Ibu Yose ini. Selamat Bu Yose, dan juga untuk TNI, selamat ulang tahun yang ke-79. TNI modern, TNI kuat, TNI bersama rakyat. Ini yang kita harapkan, muncul pula TNI yang menjadi pemimpin bangsa di masa depan, karena banyak hal yang memang harusnya dipimpin oleh seorang TNI. TNI Jaya, Indonesia maju, dan kita rakyat Indonesia tentu mendukung TNI kita kuat dan modern. Sekali lagi, dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. Kawan teras, masih sehat kan? Masih segar kan? Masih semangat kan untuk dengerin informasi ringan, tapi tentu bermanfaat dong buat kita semua. Oh ya, belum lama ini, kawan teras, ada berita yang ya asik sih, tapi kayaknya kurang, ya asik sih, seru sih, tapi kurang asik di ujungnya ya. Masih inget kan gelar Doktor Honoris Causa untuk Raffi Ahmad? Ironisnya ini Ditjen Dikti Kemendikbud Ristek, saya terpaksa baca takut melibet, itu aja udah belibet ya, bahwa memastikan kampus tersebut yang memberikan doktor itu tidak memiliki izin operasional di Indonesia. Universitasnya ini, supaya saya jangan salah juga nyebutnya, saya akan lihat di gadget saya, Kampus Universal Institute of Professional Management atau UIPM. Nah, Raffi Ahmad ini harus memberi satu penjelasan ini, luruskan nih. Sayang loh, Raffi, sebagai anak muda yang luar biasa kalau menurut saya. Sebenarnya Raffi tujuannya apa sih? Tanpa gelar-gelar doktor juga kita masyarakat Indonesia, termasuk saya, om lah ya, seumuran omnya Raffi soalnya ya, itu anak muda, cerdas, sukses, ya, pintar, kemudian banyak penggemarnya, netizen yang loyal luar biasa. Tanpa gelar doktor-doktoran juga mereka melihat Raffi adalah anak muda yang luar biasa. Jadi tolong diluruskan Raffi, sayang ya, nama besarnya, nama baik yang sudah dibangun puluhan tahun, jangan sampai hanya gara-gara gelar doktor, tapi malah justru menjadi menjadi kurang baik. Jangan sampai mencemarkan nama malah justru ya. Tapi saya juga nggak tahu juga kalau Raffi punya rencana lain nih. Gelar ini dibutuhkan kalau nanti seandainya terjun ke politik. Tertarik Raffi ke politik? Kita nggak tahu ya. Kalau tertarik juga nggak apa-apa sih. Nggak ada salahnya terjun ke politik. Tapi harus tingkatkan dulu kompetensi kita dalam bidang apa, sehingga kita terjun di dalam dunia politik, itu tujuannya jelas ya. Atau jangan-jangan salah satu kandidat kabinet nih. Nggak jadi masalah Raffi. Selamat pokoknya, cuman kita netizen atau kita orang yang boleh dikatakan penggemarnya Raffi mengharapkan adalah penjelasan atau meluruskan berita mengenai kampusnya Raffi atau kampus yang memberikan gelar dokter ke Raffi ini. Ya, tolong diluruskan. Kalau di sini nggak ada izin operasionalnya, lalu di sana seperti apa? Ya, jangan sampai simpang siur nih berita. Sayang loh, nama besar Raffi yang sudah luar biasa. Oke, semangat Raffi, sukses selalu.